Universitas Internasional Batam yang didirikan oleh YNTI berletak di Batam, Kepulauan Riau. Universitas ini adalah perguruan tinggi swasta yang sudah mempunyai 12 program studi dan 6 fakultas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160 DO 2000, Universitas Internasional Batam berdiri pada tahun 2000. Secara institusi, Universitas Internasional Batam telah mencapai akreditasi B dan peringkat 1 dalam lingkup LLDikti Wilayah X sebagai perguruan tinggi swasta terbaik yang dimana pencapaian-pencapaian tersebut diraih pada tahun 2019. Adapun latar belakang dari risk assessment ini. Adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah Indonesia untuk melakukan PSBB. Dikarenakan hal tersebut, pelajaran di sekolah dan di kuliah pun dilakukan secara daring dengan menggunakan LMS. Risk assessment ini pun bertujuan untuk mengidentifikasikan risiko dan juga mengevaluasi risiko, kemudian menghilangkan risiko tersebut atau meminimalkan tingkat risikonya dengan menambahkan tindakan pengendalian jika diperlukan. Suatu risk bila dapat dikelola dengan baik dapat menjadi suatu competitive advantage bagi instansi UI. LMS atau Learning Management System milik UIB mempunyai risk breakdown structure yang dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal, terdapat resiko pada bagian teknis seperti server breakdown yang sangat sering terjadi jika banyak mahasiswa itu mencoba untuk memakai aplikasi tersebut di waktu yang bersamaan. Selain itu, juga ada resiko kegagalan dalam jaringan dan kinerja atau performa aplikasi. Selain bagian teknis, terdapat juga resiko pada bagian struktur organisasi, di mana adanya perubahan atau pergantian dosen baru dapat menyebabkan mahasiswa ini kebingungan dikarenakan adanya perbedaan antara cara pembawaan materi dosen masing-masing. Ada juga resiko pembawaan materi oleh dosen yang kurang baik. Nah, sedangkan pada faktor eksternal terdapat resiko dari pihak mahasiswanya. Yang pertama, banyak mahasiswa yang kesulitan dalam menginterpretasikan materi dosen melalui pengajaran secara online. Yang kedua adalah komunikasi dua arah yang kurang baik antara dosen dan mahasiswa, dikarenakan adanya keterbatasan aplikasi. Contoh yang paling sering terjadi itu, di mana dosen itu kan suruh mahasiswa jawab pertanyaan si dosen nih. Terus pas mahasiswa mau jawab ini, dia malahan kemut mic-nya dan si dosen gak sadar. Akhirnya mereka saling nunggu dan salah paham. Yang terakhir adalah kesulitan mahasiswa dalam mendapatkan informasi secara finansial. Karena ada sistem online saat ini, dari mahasiswa kan cuma bisa dapat informasi dari portal, sedangkan portal UB juga sering breakdown atau enggak maintenance. Selanjutnya kami akan membahas tentang risk register. Risiko yang pertama adalah bad advertisement of college programs dengan tingkat risiko medium. Kami memperkirakan bahwa periklanan yang buruk tidak akan memiliki dampak yang begitu besar pada UIB karena UIB sendiri sudah memiliki reputasi yang baik di Batam. Namun tentu saja analisis pasar dan promosi tetap perlu dilakukan. Risiko yang kedua adalah fair understanding of technology complexity dengan tingkat risiko yang tinggi. Jika dosen ataupun mahasiswa UIB gagal memahami kompleksitas dari teknologi LMS ataupun MS Team, maka hal itu akan sangat menghambat pembelajaran online. Pihak UIB perlu memastikan instruksi yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa sudah jelas dan akurat. Risiko yang ketiga adalah low quality of teaching dengan tingkat risiko medium. Seperti yang kita tahu, dosen-dosen dari UIB sudah memiliki gelar yang tinggi. Namun, pada kenyataannya masih ada banyak mahasiswa yang tidak puas dengan cara pengajaran dosen tertentu. Pihak UIB dapat melakukan evaluasi kinerja dosen untuk menghindari ketidakpuasan mahasiswa. Risiko yang keempat adalah the server of LMS or student portal is down, dengan tingkat risiko high. Seperti yang pernah kita alami pada saat pengisian KRS, portal mahasiswa UIB sempat tidak dapat diakses. LMS UIB pun juga sempat mengalami server down. Hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran karena itu jumlah server dan kapasitas server perlu ditingkatkan lagi. Risiko yang kelima adalah bugs in UIB student portal application dengan tingkat risiko medium. Jika aplikasi portal UIB mengalami error, hal tersebut akan membuat mahasiswa merasa tidak nyaman. Namun dampaknya tidak akan begitu besar karena mahasiswa juga dapat mengakses portal akademik melalui web browser. Hal ini pun dapat diatasi dengan mudah oleh pihak IT. Risiko selanjutnya yang sering dialami adalah network failure during the online meeting dengan tingkat risiko high. Sebelum pembelajaran dimulai, pihak dosen dapat membuka meeting melalui MS Teams terlebih dahulu, agar dosen dan para mahasiswa dapat mengunci koneksi mereka. Pihak dosen dan mahasiswa pun perlu mempersiapkan koneksi alternatif atau koneksi cadangan. Yang ketujuh, bad communication between lecturers and students dengan tingkat risiko high. Miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa akan berdampak buruk bagi pembelajaran dan reputasi UIB. Dampak risiko ini dapat dikurangi dan pemberian informasi oleh dosen melalui group chat dan platform pembelajaran. Risiko yang terakhir yaitu financial information given to students is incorrect dengan tingkat risiko low. Untuk saat ini pemberian informasi yang salah oleh pihak finance UIB kepada mahasiswa masih belum terjadi. Namun tentu saja pihak finance juga perlu melakukan double check dengan pihak yang berwenang terlebih dahulu. Apabila risiko di slide sebelumnya terjadi, maka akan menyebabkan risk event.
Yang pertama adalah pengguna tidak terdaftar, kegagalan perangkat keras dan jaringan dalam sistem kehadiran dengan kemungkinan terjadinya sebesar 20%, memicu server down, memberikan dampak karyawan harus overtime, dan menghitung kehadiran dilakukan secara manual. Maka perusahaan menggunakan strategi avoid dan merespon dengan cara memperbanyak spot kehadiran dan koneksi cadangan. Yang kedua adalah mahasiswa dan dosen tidak dapat mengakses sistem manajemen pelajaran online atau LMS dengan kemungkinan terjadi sebesar 60%, memicu server down dan lambat dan aplikasi error, memberikan dampak proses pembelajaran pada hari itu terganggu, kegiatan belajar seperti mengupload, mendownload materi pembelajaran atau mengakses forum terganggu. Maka perusahaan menggunakan strategi mitigate dan merespon dengan cara meningkatkan jumlah server dan kapasitas server dan menerapkan server penyeimbang beban. Yang ketiga adalah karyawan tidak dapat mengakses sistem keuangan dan tidak dapat mengakomodasi tugas-tugas keuangan dengan kemungkinan terjadi sebesar 20%, memicu kegagalan jaringan, server lambat dan down, memberikan dampak karyawan tidak dapat mengakses sistem keuangan, pengadaan dan SDM. Maka perusahaan menggunakan strategi avoid dan merespon dengan cara membuat backup data pada server keuangan. Yang keempat adalah penyimpanan email penuh dan indikasi spam dengan kemungkinan terjadi sebesar 20%, memicu kegagalan jaringan dan server down, memberikan dampak mahasiswa dan dosen dan karyawan tidak dapat mengirim dan menerima email. Maka perusahaan menggunakan strategi avoid dan merespon dengan cara memisahkan server email mahasiswa dan dosen ke layanan cloud dan backup data server email. Yang kelima adalah internet down menyebabkan kegagalan pengadaan pertemuan dengan video conference dengan kemungkinan terjadi sebesar 40%, memicu kegagalan jaringan, memberikan dampak pembelajaran online, rapat online, dan aktivitas yang membutuhkan konferensi video tidak dapat dilakukan. Maka perusahaan menggunakan strategi mitigate dan merespon dengan cara membuat redundansi link internet. Yang keenam adalah kerusakan perangkat telekomunikasi dan server down pada sistem teleponnya dengan kemungkinan terjadi sebesar 90%, memicu kegagalan jaringan, memberikan dampak komunikasi menjadi tidak efektif, mengurangi kepuasan pelanggan, dan meningkatkan biaya komunikasi. Maka perusahaan menggunakan strategi transfer dan merespon dengan cara membuat redundansi link internet ke setiap situs. Yang ketujuh adalah masalah hotspot dan internet, dengan kemungkinan terjadi sebesar 20%, memicu kegagalan jaringan, memberikan dampak semua aktivitas yang membutuhkan jaringan pasti akan terganggu. Maka perusahaan menggunakan strategi transfer dan merespon dengan cara membuat redundansi link internet ke setiap situs. Dan yang terakhir adalah akses mahasiswa yang berlebihan pada portal mahasiswa UIB, dengan kemungkinan terjadi sebesar 50%, memicu server down, memberikan dampak mahasiswa tidak dapat mengakses portal mahasiswa untuk melihat penggunaan akademik, kegiatan kemahasiswaan, tentang pendaftaran tagihan keuangan, IPK mahasiswa, dan lain-lain. Maka perusahaan menggunakan strategi mitigate dan merespon dengan cara perintahkan Departemen IT untuk melakukan perbaikan secepat mungkin. Seperti yang kita ketahui, virus corona sudah menyebar luas di Indonesia, termasuk di Kota Batam yang sudah memasuki zona merah. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, UIB pun melakukan pembelajaran secara online untuk mencegah penyebaran virus dengan menggunakan LMS. Namun, LMS ini memiliki kelemahan yaitu sering adanya server down yang dapat mempengaruhi pembelajaran mahasiswa UIB secara daring. Pada mini paper ini, kami membuat risk assessment yang dimana untuk mengevaluasi resiko lainnya pada UIB dan meminimalkan resiko dengan menambahkan tindakan pengendalian. Dibuatnya flowchart risk breakdown structure ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko berdasarkan kategori. UIB menggunakan learning management system yang dimana risikonya terbagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Risiko internal ini berkaitan dengan technical dan organizational risk pada LMS UIB, sedangkan risiko secara eksternal ini dikaitkan pada mahasiswa sebagai konsumen dari LMS tersebut. Pada tabel risk register terdapat 3 level risk yaitu low, medium, and high. Risiko pada instansi UIB ini kami bagi menjadi 8, namun pihak UIB perlu lebih waspada pada risiko dengan level risiko yang tinggi. Antara lainnya kegagalan dosen atau mahasiswa dalam memahami kompleksitas teknologi, LMS atau portal mahasiswa yang mengalami server down, kegagalan jaringan selama pembelajaran secara online, dan juga miskomunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Pada tabel risk events and triggers, dapat kita lihat bahwa ada beberapa risk event di UIB yang masih perlu diselesaikan. Risiko-risiko ini dapat dihadapi dengan cara di-avoid, mitigate, ataupun dengan transfer.
Risk events yang bisa WIB selesaikan adalah risk event 1, risk event 3, dan risk event 4. Kemudian risk event yang hanya dapat dikurangi dampak risknya oleh WIB adalah risk event 2, risk event 5, dan risk event 8. Adapun risk event yang memerlukan bantuan eksternal adalah risk event 6 dan risk event 7.